Jumpa lagi bersama tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang yang membuat dia selalu ingat kamu ya. Kita akan baca sama-sama tentang yang membuat dia selalu ingat kamu. Kita akan tuliskan judulnya sama-sama. Yang membuat dia selalu ingat kamu. Oke, kita sudah punya judulnya yang membuat dia selalu ingat kamu. Jadi untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini. Untuk udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Yang membuat dia selalu ingat kamu. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Yang membuat dia selalu ingat aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati ya. Yang membuat dia selalu ingat aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Yang membuat dia selalu ingat aku. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku mulai dari 4 buah kartu, 4 buah cerita. Semoga cerita kamu ada di sini ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Untuk kamu dan dia yang sedang di awal hubungan ya, termasuk baru kenal, baru seneng, ini juga masuk ya. Baru kenal, baru seneng, baru jadian. Suatu awal ya. Jadi untuk kamu yang berada di sebuah awal hubungan, kamu masuk cerita yang pertama ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang kedua. Ini untuk kamu dan dia, di mana jaim itu jadi suatu hal yang sangat sering terjadi di hubungan kalian. Seneng tapi nggak bilang. Kalau ditanya perasaannya apa, nggak apa-apa. Mungkin kecewa nggak bilang, sedih nggak bilang, seneng nggak bilang, gimana, sibuk menampilkan image yang oke di hadapan satu sama lain. Banyak ketidakterbukaan. Jika kamu punya hubungan yang seperti ini sama si dia, di mana ya banyak jaim-jaimnya ya, bener-bener menjaga image banget di hadapan dia satu sama lain, baik kamu ataupun dia ya. Mungkin kamunya udah apa adanya tapi dianya masih seperti itu. Nah itu masuk cerita kedua juga ya. Termasuk jika kamu punya si dia yang penuh rahasia, banyak gak terbuka, banyak gak jujur, masuk cerita kedua juga ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Wands. Ini untuk kamu dan dia, di mana hubungan kalian hangat, cenderung sedikit panas. Bukan berarti panasnya karena ribut ya, bukan karena ribut, tapi lebih ke arah karena gairah di antara kalian bener-bener besar, selalu ingin bersama. Mengusahakan segala hal untuk selalu bareng-bareng. Gak bersama sebentar sudah bingung, sudah kangen. Nah cerita seperti itu, suatu hubungan yang menggebu-gebu. Cerita yang ketiga ya. Selanjutnya cerita yang keempat. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana ya lebih banyak sedihnya daripada senengnya, lebih banyak kecewanya di kamu daripada bahagianya. Ini suatu hubungan di mana seringkali merasa disakiti, diperlakukan tidak adil. Sudah melakukan yang terbaik, ada kesalahan sedikit saja, kamu lagi yang salah. Cerita dari Queen of Wands ya, cerita disalahkan, didominasi, diperlakuin gak adil, bahkan dikhianati. Jika kamu berada di cerita seperti ini, kamu masuk cerita yang keempat ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Yang membuat dia selalu ingat kamu. Kita akan lihat. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 10 tongkat.
Kartu 10 tongkat adalah sebuah cerita di mana kehadiran kamu itu membuat hidup dia kembali jadi baik. Cerita tentang Saturnus di Sagittarius. Saturnus membawa limitation, pembatasan, struktur. Sagittarius terkait tentang hal-hal jangka panjang dalam hidup. Setelah dia kenal kamu, setelah dia bersama kamu, dia merasa hidup dia yang dulunya gak ada remnya, dulunya berantakan, jadi mulai tertata, jadi mulai punya arah. Dan hal inilah yang membuat dia selalu ingat kamu ya. Kemudian kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Wands. Sisi kamu yang kadang kala kekanak-kanakan, sisi kamu yang kadang gak dewasa, sisi kamu yang kadang meledak-ledak. Nah ini dia. Ini yang membuat dia juga selalu ingat kamu. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu 5 tongkat. Sisi kamu yang berani ya, cerita tentang Saturnus di Leo. Keberanian kamu untuk keluar dari batasan, keberanian kamu untuk mungkin menolak dia. Keberanian kamu untuk menghadapi sesuatu yang orang lain rata-rata memilih untuk mundur. Suatu sisi berani kamu, sisi lepas kamu. Nah ini dia. Sisi-sisi kamu yang seperti ini, yang penuh keberanian ini ternyata benar-benar membuat dia selalu ingat kamu ya. Ini cerita tentang Saturnus di Leo. Leo ini zodiak yang bebas. Saturnus ini suatu yang membatasi, terstruktur, berani membatasi Leo. Suatu hal yang luar biasa berani. Nah ini dia. Sisi berani kamu ini benar-benar membuat dia selalu ingat kamu. Biarpun mungkin kadang-kala dia jengkel saat kamu mungkin berusaha menjawab dia atau mungkin gak mau dikontrol sama dia, tapi ternyata hal itu yang membuat dia ingat kamu ya. Kita akan masuk ke cerita kedua untuk hubungan yang banyak rahasianya. Cerita High Priest ya, yang membuat dia selalu ingat kamu. Yang pertama adalah buat dia, kamu adalah orang yang bisa jadi panutan dan menuntun dia. Mungkin dia gak bisa terbuka, mungkin dia banyak berrahasia, tapi dengan dia melihat kamu berani terbuka, kamu berani jujur, dia belajar dari kamu. Biarpun untuk mengakui ini susah. Karena buat dia image, gengsi itu penting. Jadi untuk membuat dia mengakui ini gak gampang. Tapi sebenarnya dia belajar dari tiap apa hal yang kamu lakukan dan kamu ucapkan ya. Selanjutnya kartu yang kedua adalah kartu Temperance. Buat dia kamu adalah orang yang seimbang. Kalau dia melihat kamu, mungkin dia sendiri itu banyak gak terbuka, banyak gak jujur. Dia melihat kamu bisa jujur, bisa terbuka, bisa melakukan apa yang kamu mau kan, gak terlalu mungkin kepikiran sama image-image segala seperti dia. Dan ini membuat dia ingat kamu selalu ya. Kemudian di sisi yang lain cerita dari Temperance adalah dia melihat kamu sebagai sosok yang punya plan atau punya rencana untuk jangka panjang ya. Kemudian kartu yang ketiga adalah cerita 8 cup. Saturnus di Pisces ini cerita tentang kekecewaan masa lalu. Ada hal-hal yang terkait masa lalu kamu di mana dulu mungkin kamu pernah disakiti, pernah dikecewakan, mungkin oleh dia atau mungkin oleh hubungan kamu sebelumnya. Dan cerita ini ternyata adalah sebuah cerita yang membuat dia juga selalu ingat kamu ya. Mungkin ada sisi dia yang gak pengen kamu terluka lagi, atau mungkin jika pelakunya dia ada penyesalan dia ya. Ada cerita seperti ini. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu dan dia, di mana hubungannya hangat, cenderung sedikit panas, tapi bukan panas ke arah yang ribut ya, tapi ke arah yang bergairah, berapi-api, yang membuat dia selalu ingat kamu. Kartu pertama adalah kartu 1 Pentacle. Ini momen-momen bersama saat kalian awal-awal bareng dulu, ini benar-benar berkesan buat dia. Cerita Ace of Pentacle, kebersamaan awal hubungan. Kemudian kartu yang kedua, ini adalah kartu Wheel of Fortune. Karena buat dia ada banyak sekali momen-momen kamu bersama dengan dia, susah senang sama-sama. Bukan hanya yang senangnya aja, tapi kondisi-kondisi susah bersama pun menjadi suatu hal yang membuat dia selalu ingat kamu ya. Kemudian kartu ketiga adalah kartu Star. Ini tentang kemampuan kamu untuk bisa melihat peluang. Kemampuan kamu untuk tahu mau berbicara apa di kondisi perasaannya sedang seperti apa. Contoh saat dia mungkin marah-marah, kamu tahu caranya menghadapi dia. Saat dia lagi sedih, kamu pun tahu cara mensupport dia. Hal-hal ini yang membuat dia juga selalu ingat kamu ya. Karena buat dia ya kamu benar-benar mengenal dia. Selanjutnya kita masuk ke cerita yang keempat. Ini untuk kamu dan dia yang hubungannya bisa dikatakan bukan hubungan yang menyenangkan ya. Ada kondisi-kondisi yang berat di antara kamu sama dia, di mana lebih banyak kamu didominasi sama dia dan diperlakuin tidak adil. Hal yang membuat dia selalu ingat kamu. Yang pertama adalah kartu Page of Cup. Ini momen-momen saat kalian pertama kali dulu menjalin relasi. Momen-momen saat jatuh cinta pertama kali. Cerita seperti ini yang membuat dia juga selalu ingat kamu. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu Hierophant. Ini adalah tentang kebijaksanaan kamu menghadapi dia. Mungkin orang lain diperlakuin seperti kamu udah ninggalin dia.
tapi kamu masih sabar. Biarpun kamunya mungkin juga menyimpan rasa luka, tapi saat kamu berusaha bisa mengerti dia, sabar sama dia, mau ngertiin dia nih. Hal-hal inilah yang membuat dia juga selalu ingat kamu. Kemudian kartu yang ketiga adalah kartu 4 SWOT ya. Ini tentang sebuah kondisi di mana saat dia jatuh, saat semua orang meninggalkan dia, saat udah gak ada yang peduli sama dia, kehadiran kamu tetap ada buat dia. Dan hal ini yang membuat dia benar-benar ingat kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang yang membuat dia selalu ingat kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.